Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lohade Wilan Krisna SSI MKed PhD selaku dosen mata kuliah Imunohematologi dan Bank Darah 1 serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sistem golongan darah lanjutan atau resus, kemudian antigen antibodi, serta hubungan antara fenotip serta genotip. Next. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, rekan saya atas nama Gusti Ayu Devi Saraswati dengan akhiran NIM 005, kemudian Eva Safitri dengan akhiran NIM 009, saya sendiri atas nama anak Agung Kanyawiatnyani dengan akhiran NIM 035, dan yang terakhir atas nama Angeline Berbara Short dengan akhiran NIM 037. Next. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman membayangkan sebuah situasi di mana ketika ada pasien gawat darurat yang membutuhkan transfusi darah segera, bagaimana kita bisa memastikan darah yang diberikan itu aman? Nah, jawabannya ada pada materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem golongan darah ABO. Next. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian golongan darah. Next. Golongan darah adalah sistem klasifikasi untuk menggolongkan darah berdasarkan keberadaan antigen atau antibodi pada permukaan sel darah merah. Dengan mengetahui jenis golongan darah seseorang akan memudahkan proses transfusi darah dan transplantasi organ. Next. Nah, berdasarkan konsep tersebut, berikut kita masuk pada sistem golongan darah ABO. Next. Sistem golongan darah ABO ini ditemukan oleh ilmuwan Austria Karl Landsteiner pada tahun 1901. Pada sistem ABO, golongan darahnya ditentukan oleh jenis agglutinogen dan keberadaan agglutinin. Nah, apa sih agglutinogen dan agglutinin itu? Agglutinogen adalah antigen yang dapat menggumpalkan atau menghasilkan agglutinasi dan terdapat pada sel darah merah atau eritrosit. Sedangkan agglutinin adalah antibodi yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Nah, agglutinin terdapat pada plasma darah. Baik agglutinogen maupun agglutinin terbagi menjadi dua jenis. Agglutinogen terbagi menjadi agglutinogen A dan agglutinogen B, sedangkan agglutinin terbagi menjadi agglutinin A dan agglutinin B. Agglutinin A menggumpalkan agglutinogen A dan agglutinin B menggumpalkan agglutinin B. Next. Nah, berdasarkan kombinasi adanya atau tidak adanya komponen-komponen tersebut, sistem golongan darah manusia ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu golongan darah A. Seseorang yang memiliki golongan darah A, tandanya memiliki antigen A di permukaan sel darah merah dan antibodi anti-B dalam plasma darah. Tipe ini hanya bisa menerima donor dari golongan darah A atau O saja. Selanjutnya golongan darah B. Seseorang dengan golongan darah B memiliki antigen B di permukaan sel darah merah dan antibodi anti-A dalam plasma darah. Pemilik golongan darah B hanya bisa menerima donor dari tipe darah B dan O aja. Selanjutnya golongan darah AB. Nah, kalau kamu termasuk orang dengan golongan darah AB, itu tandanya kamu memiliki kedua antigen A dan B di permukaan sel darah merah, tetapi tidak memiliki antibodi anti-A maupun anti-B dalam plasma darah. Golongan ini sering disebut sebagai penerima universal karena bisa menerima darah dari semua golongan. Nah, terakhir adalah golongan darah O. Orang dengan golongan darah O berarti tidak memiliki antigen A maupun B di permukaan sel darah merah, tetapi memiliki antibodi anti-A dan anti-B dalam plasma darah. Nah, golongan O sering disebut sebagai donor universal karena darahnya bisa didonorkan kepada golongan darah lain. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem golongan darah lanjutan, yaitu sistem resus positif atau negatif, dan kombinasi ABO plus resus. Next. Baik, yang pertama adalah sistem resus positif atau negatif. Sistem resus adalah sistem golongan darah kedua terpenting setelah ABO. Fokus utama adalah antigen D. Resus positif memiliki antigen D pada permukaan eritrosit, tetapi tidak memiliki antibodi anti-D secara alami.
Resus negatif tidak memiliki anti-D dan tidak punya antibodi anti-D secara alami, tetapi dapat membentuknya jika yang pertama terpajang darah R resus positif, misalnya melalui transfusi, atau terjadi inkompatibilitas kehamilan atau ibu RH resus negatif dengan janin resus positif. Next. Baik, selanjutnya kombinasi ABO plus resus. Yang pertama, ABO menentukan ada atau tidaknya antigen A dan B. Resus menentukan ada atau tidaknya antigen D. Kombinasi keduanya membentuk 8 golongan darah utama. A resus positif, A resus negatif, B resus positif, B resus negatif, AB resus positif, AB resus negatif, O resus positif, dan O resus negatif. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disinggung sedikit oleh rekan saya Eva mengenai antigen dan antibodi. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi apa itu antigen dan antibodi. Next. Antigen. Antigen merupakan molekul yang merangsang respon imun dalam tubuh, terutama dengan menghasilkan antibodi sebagai reaksi. Antibodi merupakan komponen protein yang diproduksi tubuh sebagai respon terhadap zat asing yang disebut sebagai antigen atau bakteri dan virus. Next. Yang kedua ada reaksi aglutinasi pada golongan darah. Aglutinasi adalah penggumpalan sel darah merah atau eritrosit yang terjadi akibat reaksi antigen dan antibodi yang spesifik. Antigen pada eritrosit ditambah antibodi antisera akan terbentuk gumpalan yang biasa disebut aglutinasi. Contohnya, antigen A ditambah antibodi anti-A akan terbentuk aglutinasi, antigen B ditambah antibodi anti-B akan terbentuk aglutinasi, antigen D resus ditambah antibodi anti-D akan terbentuk aglutinasi. Jika antibodi tidak menemukan antigen yang cocok, maka tidak akan terjadi aglutinasi. Next. Mekanisme reaksi aglutinasi. Gambar pertama, sel darah merah dengan antigen di permukaan. Bayangkan sebuah sel darah merah, lingkaran merah yang pada permukaannya terdapat bendera kecil berwarna biru. Bendera itulah yang disebut dengan antigen A. Gambar kedua, antibodi anti-A yang mendekat. Di sekitarnya ada molekul berbentuk Y berwarna hijau. Ini adalah antibodi anti-A di setiap ujung Y yang dirancang khusus untuk mengenali dan mengikat bendera biru yang disebut dengan antigen A. Yang ketiga, pengikat spesifik. Antibodi anti-A mulai menempel pada antigen A di permukaan sel darah merah. Ini adalah pengikat spesifik, hanya antibodi anti-A yang dapat mengikat antigen A. Dan yang terakhir itu ada pembentukan jembatan atau aglutinasi, yang dimana antibodi itu punya dua lengan, satu lengan bisa menempel pada satu sel darah merah, dan lengan lainnya itu menempel pada sel lain, dan lama-kelamaan akan terbentuk jembatan antar sel dan muncullah penggumpalan, dan inilah yang disebut dengan aglutinasi. Next. Reaksi aglutinasi pada golongan darah. Positif 4 sangat kuat, gumpalan besar, serumnya jernih. Positif 3 kuat, gumpalan besar sedang. Positif 2 sedang, gumpalan halus. Positif 1 lemah, gumpalan sangat halus keruh. Negatif berarti suspensi homogen tanpa gumpalan. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai fenotip dan genotip dalam sistem golongan darah ABO dan resus. Next. Kita mulai dari pengertian dasar. Fenotip adalah semua sifat atau karakteristik yang dapat kita amati secara langsung pada suatu organisme. Sifat ini merupakan hasil interaksi antara genotip yang dimiliki dan pengaruh lingkungan. Dalam konteks sistem golongan darah ABO, fenotip yang terlihat dalam golongan darah adalah A, B, AB, ataupun O.
Sementara itu, genotif adalah susunan gen atau alel yang terdapat dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Genotif inilah yang menentukan fenotip yang muncul. Genotif dapat bersifat homozigot apabila kedua alel yang dimiliki itu sama, atau heterozigot apabila kedua alelnya berbeda. Next. Pada beberapa sifat, alel tidak hanya dua, tetapi bisa lebih dari itu. Kondisi ini disebut dengan multiple alel, yaitu ketika suatu gen memiliki lebih dari dua bentuk alel yang berbeda di populasi. Salah satu contoh paling jelas dari multiple alel ini adalah sistem golongan darah ABO yang memiliki 3 alel sekaligus, yaitu IA, IB, dan IO. Untuk golongan darah O, genotifnya adalah IO-IO karena kedua alelnya bersifat resesif dan tidak menghasilkan antigen. Maka fenotip yang muncul adalah golongan darah O. Kemudian untuk golongan darah A, terdapat 2 kemungkinan genotif yaitu IA-IA dan IA-IO. Dan pada kombinasi ini, alel IA tetap diekspresikan sehingga antigen A yang muncul. Kemudian untuk golongan darah B, genotifnya itu bisa IB-IB ataupun IB-IO. Karena IB dominan terhadap IO, maka fenotip yang muncul itu tetap golongan darah B. Sedangkan pada golongan darah AB hanya memiliki satu genotif yaitu IA-IB. Nah, pada kombinasi ini, kedua alelnya itu bersifat kodominan sehingga antigen A dan antigen B itu muncul secara bersamaan. Golongan darah ini merupakan golongan yang paling jelas dari sifat kodominasi. Next. Pada slide ini kita bisa melihat hubungan antara fenotip dan juga genotip pada sistem Rhesus. Fenotip RH itu dibagi menjadi 2, yaitu RH positif dan juga RH negatif. Seseorang dengan RH positif bisa memiliki genotif R besar atau R besar R kecil. Ini terjadi karena alel R besar itu bersifat dominan. Jika seseorang memiliki paling sedikit satu alel R besar, maka fenotipnya sudah pasti RH positif. Sementara itu, jika seseorang hanya memiliki fenotip RH negatif jika genotifnya itu R kecil, yaitu homozigot resesif. Sebenarnya, alel R besar dalam populasi manusia itu tidak hanya satu, tetapi ada banyak variasinya seperti R1, R2, ataupun R3. Namun, meskipun begitu, seluruh alel R besar itu tetap dominan terhadap alel R kecil. Sehingga untuk memudahkan analisis pewarisan, maka sistem ini disederhanakan menjadi 2 kelompok saja, yaitu R besar dan juga R kecil. Next. Selanjutnya kita masuk ke contoh pola pewarisan golongan darah ABO. Pada contoh ini, seorang ayah memiliki golongan darah A homozigot dengan genotif IA-IA, sedangkan seorang ibu memiliki golongan darah B heterozigot dengan genotif IB-IO. Ayah hanya dapat menghasilkan satu jenis gamet, yaitu IA, karena kedua alelnya itu sama. Sementara itu, ibu dapat menghasilkan 2 jenis gamet, yaitu IB dan IO. Ketika gamet-gamet ini bertemu, maka ada kedua kemungkinan genotif pada anaknya. Yang pertama adalah IA-IB yang menghasilkan golongan darah AB dengan peluang 50%. Kemudian kemungkinan kedua yaitu IA-IO yang menghasilkan golongan darah A dengan peluang juga 50%. Next. Nah, pada tabel ini kalian dapat melihat bagaimana sistem pewarisan golongan darah ABO. Contohnya, yang pertama jika ibu memiliki golongan darah O dan ayah memiliki golongan darah O juga, maka anaknya akan memiliki golongan darah O, dan begitu juga seterusnya. Next. Oke, selanjutnya saya akan membacakan simpulan. Sistem golongan darah merupakan konsep penting dalam ilmu transfusi yang ditentukan oleh keberadaan antigen dan antibodi pada permukaan eritrosit, terutama melalui sistem ABO dan RH. Sistem ABO dibedakan menjadi antigen A dan B serta antibodi yang menyertainya, sedangkan sistem RH itu ditentukan oleh ada atau tidaknya antigen D. Reaksi aglutinasi menjadi dasar identifikasi golongan darah melalui interaksi spesifik antara antigen dan antibodi yang menghasilkan penggumpalan sel darah merah. Selain itu, pemahaman mengenai hubungan antara genotif dan fenotip sangat penting karena pewarisan golongan darah itu dapat dipengaruhi oleh kombinasi alel yang bersifat dominan, resesif, maupun kodominan, sehingga memungkinkan munculnya berbagai variasi golongan darah pada keturunan. Next. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami tutup dengan Parmasanti.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua.